Bayangkan, di tengah panasnya gurun Madinah, di antara debu peperangan dan jeritan para prajurit yang terluka, muncul seorang wanita, bukan membawa pedang, bukan menunggang kuda perang, tapi membawa air, kain, dan doa. Tangannya berlumuran darah, namun hatinya dipenuhi cahaya iman. Dialah Rufaidah Al-Aslamiyah, perawat pertama dalam sejarah Islam. Wanita yang mengubah luka menjadi harapan dan menjadikan pelayanan sebagai jalan menuju surga. Inilah kisah sosok luar biasa yang namanya jarang disebut, namun jasanya terpatri dalam sejarah dakwah Islam. Inilah kisah perjuangan dan pengorbanan Rufaidah Al-Aslamiyah dengan julukan perawat pertama dalam Islam. Ikuti kisah selengkapnya dalam Kisah Hikmah. Bagian ke-1, Kisah Hidup Perawat Kecil. Di kota Madinah, hidup seorang wanita bernama Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslamiyah. Ia berasal dari kabilah Bani Aslam, kaum Ansor yang menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta. Sejak kecil, Rufaidah tumbuh di lingkungan yang penuh kepedulian. Ayahnya adalah seorang tabib, ahli pengobatan tradisional Arab. Dari ayahnya, Rufaidah belajar merawat luka, mengobati penyakit, meracik obat sederhana, dan memahami kondisi pasien. Namun, Rufaidah tidak sekadar belajar teknik pengobatan. Ia belajar empati. Ketika Islam datang, jiwanya tersentuh. Ia melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang, kepedulian, dan tolong-menolong. Rufaidah menyadari dan berkata, medan dakwah bukan hanya mimbar, tapi juga tempat luka, air mata, dan penderitaan. Ia melihat para sahabat yang kembali dari peperangan dalam kondisi 1. Tubuh mereka penuh luka. 2. Wajah mereka pucat karena kelelahan. 3. Sebagian tak mampu berjalan. Saat itulah Rufaidah berkata dalam hatinya, aku ingin mengabdikan hidupku untuk merawat mereka. Ia mendirikan tenda medis di dekat Masjid Nabawi. Inilah klinik lapangan pertama dalam sejarah Islam. Di sanalah ia merawat para sahabat, orang sakit, fakir miskin, dan korban perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai pengabdian Rufaidah. Bahkan beliau mengizinkannya membangun tenda khusus untuk perawatan. Sejak saat itu, Rufaidah resmi menjadi perawat pertama dalam Islam. Bagian kedua, 6 kisah heroik Rufaidah Al-Aslamiyah. 1. Perang Badar. Saat pasukan Islam berangkat menuju Badar, Rufaidah tidak tinggal diam. Ia ikut dalam rombongan, membawa air minum, kain perban, obat tradisional, dan peralatan sederhana. Di tengah malam, ia merawat sahabat yang terluka, menahan kantuk, menahan lelah, menahan takut. Tangannya bergetar, namun imannya kokoh. 2. Perang Uhud, ujian yang mengguncang jiwa.
Inilah medan paling berdarah. Ketika pasukan Muslim sempat kocar-kacir, korban bergelimpangan di mana-mana. Jeritan kesakitan memecah langit. Uhud. Rufaidah berlari dari satu korban ke korban lain, membersihkan darah, membalut luka terbuka, menenangkan jiwa yang nyaris putus asa. Di saat sebagian orang gemetar ketakutan, Rufaidah berdiri tegar. Ia tidak lari. Ia tidak mundur. Ia memilih tinggal di tengah badai. 3. Perang Khandaq. Momen paling menggetarkan. Ketika parit digali dan Madinah berada di ambang kehancuran, Rufaidah tetap bersiaga. Disinilah terjadi salah satu momen paling heroik dalam hidupnya. Sa'ad bin Muadz, pemimpin Ansor, terkena panah yang menembus pembuluh darahnya. Darah mengalir deras, nyawanya berada di ujung batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dirikan tenda bagi Sa'ad di masjid, agar aku dapat menjenguknya." Namun yang dipercaya merawatnya adalah Rufaidah. Siang dan malam, ia menjaga Sa'ad, membersihkan lukanya, mengganti perban, menenangkannya dengan doa. Setiap tetes darah yang keluar mengiris jiwanya, namun ia tetap bertahan. Hingga akhirnya, saat wafat sebagai syahid, langit bergetar menyambut kematiannya, dan Rufaidah menangis dalam sujud panjang. Bukan karena gagal, tetapi karena cinta dan kehilangan. 4. Perang Khaybar. Lahirnya tim medis wanita. Di Khaybar, Rufaidah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia melatih para wanita Ansor menjadi perawat. Ia mengajarkan cara membersihkan luka, menghentikan pendarahan, merawat pasien lemah, dan menenangkan trauma. Inilah awal sistem medis kolektif dalam Islam. Rufaidah bukan hanya perawat, tetapi pendidik generasi tenaga medis. Lima. Perang Hunain. Di tengah kekacauan, saat sebagian pasukan Muslim sempat mundur, kekacauan melanda, panah beterbangan, debu menutup pandangan. Namun di tengah semua itu, Rufaidah tetap berlari mencari korban. Ia mengangkat tubuh lemah, menyeret mereka keluar dari zona bahaya. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. 6. Perang Tabuk. Perjalanan terjauh dan terberat. Tabuk adalah ekspedisi terpanjang. Panas ekstrim, kekurangan air, logistik terbatas. Rufaidah hampir pingsan karena dehidrasi. Namun, ia tetap bertahan. Ia mengorbankan jatah airnya untuk para prajurit yang lebih lemah. Disinilah makna sejati pengorbanan tanpa pamrih. Demikianlah kisah heroik Rufaidah al-Aslamiyah di balik luka dan air mata. Setiap malam, Rufaidah jarang tidur. Ia mendengar rintihan kesakitan, isak tangis tertahan, doa-doa lirih. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap luka adalah ladang pahala. Setiap tetes keringat adalah tiket menuju surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai jasanya. Beliau memberi bagian ganimah kepadanya, seperti para mujahid perang, karena pengabdiannya setara jihad. Bagian ketiga, Rufaidah sang arsitek kesehatan Islam. Dari kisah tersebut, Rufaidah bukan sekadar perawat. Ia mengajarkan pondasi awal Islam dengan mengambil peran sebagai tenaga medis untuk kemanusiaan. Mendirikan klinik lapangan, melatih tenaga medis, mengembangkan sistem perawatan darurat, memadukan ilmu medis dan spiritual. Dialah peletak dasar dunia keperawatan dan tenaga medis dalam peradaban Islam. Rufaidah mengajarkan kita satu hal besar, bahwa pahlawan sejati bukan yang paling banyak membunuh musuh, tetapi yang paling banyak menyelamatkan nyawa. Di dunia yang sibuk mengejar popularitas, Rufaidah memilih jalan sunyi, melayani dengan keikhlasan, kepedulian, dan semangat mengabdi. Bagian keempat, 6 hikmah kisah Rufaidah Al-Aslamiyah. 1. Mengabdi adalah jalan mulia menuju surga. Rufaidah mengajarkan bahwa melayani sesama adalah bentuk ibadah tertinggi. Bukan popularitas yang ia cari, tapi ridha Allah. Hikmah: setiap tangan yang menolong dicatat sebagai pahala besar. 2. Setiap profesi bisa menjadi jalan dakwah. Rufaidah berdakwah bukan dari mimbar, tapi dari tenda perawatan dan luka-luka peperangan. Hikmah: apapun pekerjaan kita, jika diniatkan karena Allah, ia menjadi ladang pahala. 3. Wanita memiliki peran strategis dalam peradaban Islam. Rufaidah membuktikan bahwa wanita bukan hanya pelengkap sejarah, tapi penentu arah zaman. Hikmah: Islam memuliakan wanita dengan peran nyata, bukan sekadar simbol. 4. Ilmu yang diamalkan lebih mulia dari ilmu yang disimpan. Ilmu pengobatan yang dimiliki Rufaidah diabdikan sepenuhnya untuk umat, bukan disimpan demi gengsi. Hikmah: ilmu yang bermanfaat adalah warisan terbaik. 5. Kesabaran melahirkan keberkahan tak terhingga. Di balik luka, darah, dan tangis, Rufaidah tetap sabar dan ikhlas. Hikmah: kesabaran dalam melayani adalah kunci pertolongan Allah. 6. Pahlawan sejati adalah yang menyelamatkan nyawa. Rufaidah mengajarkan bahwa menyelamatkan satu nyawa sebanding menyelamatkan seluruh manusia. Hikmah: pahlawan sejati bukan yang banyak membunuh, tapi yang paling banyak menyelamatkan. Jika Rufaidah hidup di zaman kita, mungkin ia akan berdiri di ruang IGD, rumah sakit, daerah bencana, dan pelosok negeri, mengabdi tanpa sorotan kamera, namun dicintai oleh langit. Bagian kelima, biografi Rufaidah Al-Aslamiyah. 1. Nama, nasab, dan julukan. Nama lengkap: Rufaidah binti Sa'ad Al-Aslamiyah. Kunyah: Ummu Sa'ad
disebut dalam beberapa riwayat. Kabilah Bani Aslam, kaum Ansor, asal Madinah Al-Munawwarah. Julukan, perawat pertama dalam Islam, pelopor layanan medis Islami. Rufaidah adalah seorang wanita Ansor dari Madinah yang dikenal luas karena dedikasinya dalam dunia pengobatan dan pelayanan kemanusiaan di masa Rasulullah. 2. Latar belakang keluarga dan masa kecil. Rufaidah lahir dan tumbuh di Madinah dalam keluarga yang memiliki tradisi pengobatan. Ayahnya, Sa'ad bin Al-Harits atau Sa'ad Al-Aslami, dikenal sebagai seorang tabib atau dokter yang memahami metode penyembuhan tradisional Arab. Sejak kecil, Rufaidah sering menyertai ayahnya. Mengunjungi orang sakit, merawat luka, meracik ramuan herbal, dan memahami gejala penyakit. Lingkungan ini membentuk kepribadiannya. Penyayang, sabar, telaten, penuh empati. Di usia muda, ia telah memiliki keahlian medis dasar, sesuatu yang sangat langka bagi seorang wanita pada masa itu. Tiga, masuk Islam dan titik balik kehidupan. Ketika cahaya Islam menyinari Madinah, Rufaidah termasuk generasi awal kaum Ansor yang memeluk Islam. Ia terpesona oleh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kasih sayang, memuliakan kaum lemah, mendorong tolong-menolong. 4. Rufaidah sebagai pendidik dan pelopor keperawatan. Selain merawat, Rufaidah juga mendidik wanita muslimah menjadi perawat, mengajarkan metode perawatan luka, mengorganisir tim medis, mengatur distribusi obat. Dengan demikian, ia menjadi arsitek sistem keperawatan dan medis Islam pertama. 5. Akhlak, kepribadian, dan keteladanan. Rufaidah dikenal sangat lembut, penuh empati, sabar, ikhlas, rendah hati. Ia jarang berbicara tentang jasanya, namun jasanya dikenang para sahabat. Hidupnya dihabiskan untuk melayani umat, merawat yang lemah, menguatkan yang terluka. 6. Wafat dan warisan abadi. Tidak banyak riwayat detail tentang tahun wafat Rufaidah, namun namanya abadi dalam sejarah Islam. Warisan terbesarnya sistem medis Islam, profesi keperawatan, nilai kemanusiaan, dedikasi tanpa pamrih. Hari ini, jutaan perawat muslim di seluruh dunia berdiri di atas jejak perjuangannya. Rufaidah Al-Aslamiyah telah membuktikan bahwa pahlawan sejati tidak selalu mengangkat pedang, tapi mengulurkan tangan. Ia tidak mencari pujian, tidak mengejar ketenaran, namun namanya harum di langit. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, jika Rufaidah hidup di zaman kita, di mana kita akan berdiri? Di barisan yang menolong? Atau di barisan yang hanya menonton? Tulis di kolom komentar. Pelajaran paling berharga apa yang kamu dapatkan dari kisah Rufaidah? Mari jadikan kisah ini bukan sekadar tontonan, tapi perubahan dalam kehidupan. Saksikan video selanjutnya dalam Kismah Kisah Hikmah.